kami dari Universitas Peradaban, kami prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini ada tugas mata kuliah adalah kurikulum. Di sini kami ditugaskan untuk observasi sama mengenai kurikulum Merdeka yang ada di SMP Negeri 1 Panggilan. Nah, di sini kami mengambil kelas 7. Nah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok berdua anggotanya. Yang pertama ada Mbak Nurul. Nah, yang kedua adalah saya sendiri, Firmawati. Sebelum ke pertanyaan, kami ingin bertanya sebelumnya ya Bu, nama Ibu siapa nih? Nama Maria Sari. Saya mengaku pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 di SMP 1. Kebetulan saya dapat kelas A sampai kelas. Dan ada yang Ya, langsung saja ke pertanyaan ya. Langsung saja pertanyaan pertama. Di SMP Negeri 1 Pamuyangan ini apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Ya, alhamdulillah untuk kelas 7-nya kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, sudah menggunakan kurikulum. Ya. Oh iya, untuk kurikulum Merdeka ini apakah diterapkan ke seluruh kelas seperti itu dari kelas 7, 8 sama kelas 9? Kebetulan untuk kurikulum Merdeka itu kan baru ada di tahun ajaran 2022. Jadi ini untuk pertama kalinya kami menggunakan kurikulum Merdeka yang mana sasarannya memang kelas 7. Jadi untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum lama, kurikulum 2023. Apakah seluruh kalian juga yang seluruh kelas itu kelas 7, 8, dan 9 juga menerapkan kurikulum? Ya, tadi saya dikasih lagi ya, untuk kelas 7 saja yang hanya menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka. Kebetulan kan kurikulum Merdeka itu baru ada di tahun 2022-2023. Sehingga untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013. Jawabannya langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah ada sesuatu yang berbeda dalam pembelajaran atau penerapannya kayak kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka ini di SMP Negeri 1 Pamuyangan, terutama pada mata pelajaran yang Ibu ampu, mata pelajaran bahasa Indonesia? Yang jelas beda kurikulum pasti beda penerapannya ya, termasuk dan pembelajarannya juga memang berbeda, baik materinya maupun kita sebagai pendidik dan mengajarnya. Terlebih khususnya materi ya, materi itu ada beberapa yang mungkin tadinya tidak diterapkan di kelas 7 tapi diterapkan di kelas 7. Contohnya saja seperti teks berita. Teks berita itu kan pada kurikulum sebelumnya itu kan ada di kelas 8, atau untuk kurikulum Merdeka teks berita itu ada di kelas 7. Untuk pertanyaan selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia dalam penyajian materinya, apakah ada hal khusus apa pada kurikulum Merdeka ini? Yang jelas ada, karena apa? Secara ini ya, secara terawat, secara materi itu lebih ke ini yang berbau dengan internet. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa pastinya ada. Nah, dalam hal materi itu untuk materi bahasa Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka itu dikaitkan dengan internet. Maksud saya di sini itu misalnya ada penugasan, contohnya pada semester sebelum itu kan terkait materi deskripsi ya, itu ada penugasan untuk membuat job, di mana
si peserta didik itu membuat vlog bukan sekadar membuat saja, tetapi berkembang melalui media sosial, entah itu YouTube, WhatsApp, Instagram, dan yang lain sebagainya. Itu yang menjadikan perbedaan yang sekarang sangat kentara ya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan ini lebih ke penugasan itu saya rasa melihat dari jabaran materi itu selalu dikaitkan dengan media internet. Wah, ini yang kesulitan apa sih yang ada di dalam kurikulum Merdeka ini bagi si guru sama siswa dalam penerapannya di kelas seperti itu? Kesulitannya mungkin ya itu karena kita sedikit harus mengikuti apa ya jabaran materi ya yang katanya dengan media internet itu. Ini terkadang ya yang sudah dilakukan kaitannya dengan penugasan, maksudnya sudah kadang anak enggan untuk tugas harus di upload, malu terus nggak biasa nggak bisa kayak gitu. Itu kadang yang menjadi kendala bagi kita yang kita ingin bergerak tapi anaknya yang punya sisi yaitu malas gitu. Ya entah malasnya mungkin karena harus mengambil gambar atau video terus harus diupload, dan kan nggak semua orang atau semua anak itu kan bermedsos ya, mungkin sebagainya sekadar melihat tapi untuk menunjukkan dirinya di media sosial itu mungkin enggan ya. Jadi itu yang membuat mereka itu merasa susah, nggak mau aku malu gitu. Itu yang sudah pernah terjadi sebenarnya ya sama kita pembelajaran belajar seperti itu. Apakah yang menjadi tantangan guru dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, terutama pada materi bahasa Indonesia? Kebetulan Apakah yang menjadi tantangan guru dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia? tantangannya yang mungkin kita harus lebih memberikan semangat lagi untuk siswa ya dalam pembelajaran yang tadi kaitannya dengan perihal tugas khususnya, karena yaitu memotivasi, memberikan apa sih ya, memberikan contoh itu sangat perlu dilakukan kepada anak-anak agar mereka benar-benar termotivasi dan mau siap melaksanakan berbagai pendidikan. Ya, yang seperti yang saya sudah berikan itu kemarin ya, itu juga tadi terkait dengan kualitas belajar itu dalam penayangan. Ini loh contohnya, ini loh buktinya. Maksudnya misal kayak tadi pembelajaran teks berita ya, ini kan kebetulan saya sudah pada materi teks berita itu kan kemarin ada digital, elektronik, dan cetak. Nah, kalau sekadar kita memberikan pemaparan kita ini, elektronik ini, cetak ini, tapi kalau tidak diberikan secara real atau nyatanya, mereka mungkin masih membayar. Ya, tadi saja sudah jelas ya, sudah saya kasih itu kemarin dalam bentuk tayangan. Ini yang contoh elektronik, ini contoh digital, ini contoh cetak, aja mereka masih kayak ngambang, mana lagi kita juga memberikan seperti itu. Jadi jadi mungkin kita sebagai cari apa ya, kayak cari apa namanya ide-ide lah yang bisa membangunkan semangat dan motivasi mereka. Lanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Metode pengajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka pada mata pelajaran bahasa Indonesia, apakah yang harus ada kayak gitu? Yang sering digunakan itu apa? Tadi ya, begini ya. Yang pertama sih kita memberikan semangat ya,
yang sudah saya lakukan itu biasanya memberikan kayak es krim, tapi bukan sekedar es krim saja, tapi di mana es krim itu mengandung maksud dan unsur tujuan. Kenapa kita mengadakan es krim seperti ini? Kira-kira ada kaitannya yang kita belajar kita ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya tadi karena kita berbau dengan internet, ya yang kedua kita gunakan media tadi kayak terus tampilan-tampilan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kita dilaksanakan. Misalnya kita dicontohnya terlihat kayak yang dibutuhkan seperti apa itu yang saya ajarkan. Selanjutnya yang pernah saya ajarkan juga itu kaitannya dengan ekspresi rakyat. Itu kebetulan kan salah satu itu materi tentang Carmina. Nah, saya cari apa? Carmina itu contohnya apa? Oh yang seperti itu. Saya cari warna hijau. Oh itu kebetulan waktu itu kan viral lagu Cokok Pinggir ya. Kalau kita tahu apa namanya? Lirik lagunya itu masuk dalam ranah contoh ekspresi rakyat dan Carmina tadi. Ya saya gunakan dengan menyanyikan lagu dulu. Nah, coba nanti dari lagu kira-kira apa yang kalian temukan liriknya itu. Kira-kira dikaitkan dengan pelajaran tadi itu. Apa yang bisa menyampaikan ini contoh apa? Aku bu. Ya saya, yes, memang sangat beda ya Carmina dengan Pak Bun, tapi saya pelajarkan biar mereka paham. Intinya kita cari ide aja, tadi SDG atau ide-ide yang lain itu dalam intinya yang sifatnya ada hubungannya dengan materi yang kita selain walaupun sifatnya kita tadi dengan namanya kita ya tentang tapi tidak kemudian kita juga harus memiliki kreatif yang lain lagi. Itu salah satunya adalah dengan atau mungkin saya pernah juga menggunakan gerakan badan. Nah, gerakan badan contohnya apa? Untuk di unsur ada struktur teks kan apa namanya ada bagian-bagiannya ya. Nah kita kaitkan dengan badan kita. Badan kita ada tangan, ada kepala, ada kaki, apa tubuh bagian nah ada kaki kita ada ini ya itu mungkin itu juga kiranya perlu dilakukan bagi saya ya mungkin ada yang lain dan yang selanjutnya apakah output yang diharapkan dalam kurikulum mereka pada mata pelajaran di sini? Pastinya yang jelas karena kita saya dikatakan lagi ya karena kurikulum kita itu kan yang berhubungan dengan internet ya. Pastinya yang anak bukan hanya sekedar memahami materi saja, tapi juga karena mempunyai skill keahlian ya. Misalnya ini terbukti dari pembelajaran teks deskriptif, anak bisa menghasilkan karya. Itu kan bagian karya ya. Selanjutnya teks itu prosedur, anak bisa melakukan tindakan tahapan. Nah, kalau sederhananya kemarin kita membuat makanan, mereka bisa. Jadi kan itu kaitannya dengan skillnya mereka. Jadi bukan hanya teori saja, tapi skillnya juga mereka bisa. Nggak mengikuti zaman. Mungkin ketika mereka dibuat makanan itu kan ya memberinya karena kita tidak banyak yang namanya digitalisasi. Ketika mau makannya mungkin di video nanti di upload lagi gitu. Itu sih yang selama ini sudah tersalurkan gitu ya. Saya pernah periode katanya waktu kurikulum merdeka ini ada hal yang berbeda sebenarnya. Jadi ada di luar mata pelajaran tersendiri ya. Nanti ada gabungan dari beberapa guru atau beberapa mata pelajaran seperti itu akan menghasilkan sebuah karya. Itu di sini apakah seperti itu? Iya, karena itu namanya tadi eksperimen.
proses penguatan proses penguatan profil pelajar Pancasila ya kayaknya itu memang itu yang sangat berbeda dengan kurikulum 13 ya, antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13 itu yang sangat kentara sekali perbedaannya, di mana kayaknya kita melihatnya dengan istilah kelima itu jadi nanti ada beberapa dokumen dari guru mata pelajaran karena ini kan khusus untuk kelas 7 ya, karena memang baru di kelas 7 kurikulum itu, jadi kita sebagai penyanyi kelas 7 dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, namanya dari kelompok itu nanti kita dibagi setiap tema. Temanya itu beberapa diantaranya ada suara demokrasi, ada kelangsungan hidup berkelanjutan, terus ada kaitannya dengan kayak apa ya, pengolahan. Biasanya di sini kita melihat kemarin tahan limbah ya, ada sampah gitu ya. Nah itu mungkin sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Itu nanti ada kayak materi sendiri yang mana nanti itu tetap diajarkan kepada anak, hasilnya bukan sekedar teori saja, nanti anak melakukan aksi. Misalnya kayak suara demokrasi di sini, nanti aksinya apa? Kita ambil salah pemilihan pemilihan kedua aksi. Nah itu anak diajarkan yang pertama kalau membuat kita pun membuat visi misinya, terus kampanye, terus posternya sebagai iklan. Nah itu di sini yang diajarkan suara demokrasi khususnya ya kalau ada yang lain seperti ini. Ya, untuk produk ini atau output ini dalam pembelajarannya seperti itu ya Bu. Katanya apa ya, dalam kelas 7 ini satu hari itu semuanya bakalan mendapatkan itu kayak gitu. Jadi jamnya tuh nggak berbeda-beda. Apakah seperti itu? Iya, itu kan nanti ada bagiannya sendiri. Jadi kayak itu kan kita membuat intervensi. Jadi sebetulnya kembali lagi ke masing-masing sekolah sih ya. Tapi pada dasarnya nanti ada khusus untuk jadwal penerimaan. Jadi tidak dikaitkan dengan kami tidak dimasukkan kepada materi pembelajar. Materi itu seperti biasanya, tapi ada jadwal penerimaan. Baik itu dari segi pembelajaran, dari secara teori pun nanti dilaksanakan aksi nyatanya. Kalau untuk di SMP menjadi satu paguyuban kita sendiri ya Bu, itu untuk pembelajaran seperti itu apakah seperti pembelajaran yang lain contohnya dalam satu hari Selasa pukul sekian seperti itu nanti serempak kayak gitu, apa berbeda? Kalau masalah itu kita dibagi masing-masing guru tujuan dan bagi serempak. Jadi kalau kita nih seperti kebetulan kemarin hasil musyawarah ya itu jadi satu guru memimpin satu kelas yang mana memimpin satu tema. Jadi kayak saya misalkan namanya suara demokrasi. Suara demokrasi itu kan di beberapa materi tadi kayak kalau pesimis terus pidato itu nanti yang mampu saya sendiri. Jadi satu tema yang meliput di dalam materi tadi. Nanti saya pegang untuk satu kelas. Nanti yang lain juga sama. Maksudnya anggota yang lain di suara demokrasi pun sama. Memang satu kelas itu kelas. Jadi sistemnya di sini satu tema itu ada beberapa guru dan teman guru itu nanti ditugasi untuk kelas satu kelas. Bukan satu materi ya, semua materi ya, satu kelas. Itu kalau itu sini. Kalau untuk pelaksanaannya itu udah diperkirakan kapan? Sudah ya, kami maksimal itu sampai tanggal 17 Maret 2023 selesai penerimaan. 17 Maret. Kita sudah. Lalu untuk pengalaman saya ya,
ini sama yang lain karena kita nggak tahu masing-masing karena aku punya ini sendiri ya kerjaan sendiri sendiri yang jelas kalau kita ditanya Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bang. Bagaimana respon siswa ketika Bapak Ibu menerapkan kurikulum Merdeka ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia? kalau kita untuk respon siswa ya menerima saja ya, karena mereka kan baru tutup peralihan dari kelas 6 SD tentunya secara ini kan pelajaran SD ya karena menggunakan matematika sangat berbeda dengan pelajaran di SMP ini ternyata loh bahkan gurunya pun berbeda jadi ketika mereka menggunakan materi bahasa Indonesia menggunakan kurikulum jadi mereka yang memilih bahasa tidak ada misalnya tidak ada semacam apa ya penolakan tidak itu mereka memang untuk alur Tapi biasa ada gerindel atau gimana dari siswanya? enggak kalau masalah sebelumnya tidak ada paling ya itu tadi kayak yang tes yang harus mereka misalkan kelompok terus harus bikin yang berbau apa tadi internet itu yang mereka katakan ya tadi kembali lagi ya siswa itu kan masing-masing ada yang suka contoh medsos suka menunjukkan di medsos tapi ada juga yang medsos tapi itu tidak yang menunjukkan diri nah itu yang kesulitannya di situ paling kalau sekedar mengurusi masalah materi itu selama ini tidak ada ya mereka selama ini cukup baik cukup bisa diajak kerjasama dalam ya pengembangan materi. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami ya Bu. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu kayak gitu. Ya mungkin cukup. Ya nanti seumpama kami ada pertanyaan lagi atau nanti mau menghubungi Ibu bisa lewat ini. Mungkin seperti itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of